Alhamdulillah, segala puji atas anugerah nafas kehidupan yang masih diberi oleh Sang Maha Pencipta. Suasana pagi di bumi Atinggola memberi energi yang berbeda. Tempat ini tak ramai dan padat penduduk. Namun, cukup untuk menggerakkan hati menjadi bersemangat, menelusuri sebaran jejak wahyu ilahi di wilayah kecamatan yang dulu menjadi pusat kerajaan Atinggola. Atinggola terbilang kota kecil atau kecamatan, terletak di ujung Kabupaten Gorontalo Utara. Orang-orangnya berbicara dengan dialek lokal bahasa Bolango, yaitu bahasa Atinggola. Titik perbatasan antara Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara adalah Kecamatan Atinggola. Daerah kecamatan ini memiliki bentangan alam yang masih hijau dan asri. Dapat ditempuh dalam waktu 2 jam perjalanan dari ibu kota kabupaten, yaitu Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara, atau 4 jam dari kota Gorontalo, ibu kota Provinsi Gorontalo. Berada di perbatasan antara Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara, Atinggola menjadi gerbang keluar masuk antar provinsi. Dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara, Kecamatan Atinggola memiliki keunikan tersendiri. Karena hanya Kecamatan Atinggola yang memiliki tradisi budaya ritual yang sudah berlangsung turun-temurun dari generasi ke generasi, yaitu budaya ritual mandi safar. Menelusuri jejak peradaban Islam di bumi Atinggola memiliki riwayat yang ternyata tidak jauh berbeda dengan jejak penyebaran Islam di Provinsi Gorontalo pada umumnya. Sejarah tentang Islam masuk di Atinggola itu kami hanya sekedar dapat mencari informasi. Ada beberapa tokoh yang sempat kami ketemukan. Itu ada yang mengatakan pada abad ke-17 dan ada juga yang menyampaikan itu tahun 1700-an. Ada juga yang mengatakan itu tahun 1889 Masehi. Jadi melihat dari tahun masuknya Islam, tentunya sebelum itu negeri Atinggola memang sudah ada, dan itu pada masa kerajaan dulu. Nah, khususnya masuk Islamnya di Atinggola ini tentunya tidak serta-merta semua jadi langsung Islam, tidak juga. Cuma dari orang per orang. Jadi ada beberapa figur yang pernah masuk di sini yang menurut cerita yang ada di wilayah Atinggola khususnya, itu kerajaan pertama yang masuk itu adalah kerajaan Islam, itu yaitu dari kerajaan Pulumudoyo Brongkot. Nah, beliau itu yang dikatakan di dalam cerita-cerita orang tua, beliau itulah yang pertama
raja yang menganut agama Islam. Nah, kaitannya dengan pelaksanaan mandi safar tentang yang budaya ciri khas yang ada di Atinggola itu sepengetahuan kami khususnya secara pribadi, saya masuk ke Atinggola itu di tahun 70-an. Nah, sejak saat itu mandi safar ini memang sudah ada. Dan tentunya kalau dilihat dari runut sejarah tentang mandi safar, dulu mandi safar ini hanya dilakukan oleh orang-orang tua. Itu pun tidak semua orang tua, orang-orang tertentu. Nah, tentunya dengan budaya mandi safar ini yang sejak turun-temurun dilakukan oleh para pendahulu tadi, ya, digeneruskan oleh generasi sekarang ini, sehingga budaya mandi safar ini jadi satu ajang di mana ada sebuah kesan bahwa pertemuan itu bisa dijadikan wadah untuk membangun silaturahmi satu sama lain. Tradisi ritual mandi safar di Atinggola ditegaskan tidak bertentangan dengan nilai-nilai murni ajaran Islam, sehingga patut dilestarikan dari masa ke masa. Salah satu nilai penting dalam ritual mandi safar yang hendak diwariskan adalah silaturahim, agar masyarakat dapat saling bertemu dan bercerita. Desa Buata, Kecamatan Atinggola, menjadi lokasi pusat pelaksanaan budaya ritual mandi safar. Desa ini memiliki suasana yang sejuk karena berada di tepian Sungai Andagile. Sungai Andagile adalah pusat ritual mandi safar yang setiap tahun di bulan Safar dalam penanggalan Islam selalu ramai dengan kunjungan warga dari berbagai desa yang tersebar di Kecamatan Atinggola dan sekitarnya. Mereka datang untuk menjemput berkah. Malam sebelum pelaksanaan tradisi mandi safar, ada berbagai rangkaian prosesi adat yang dilakukan oleh para pemangku adat di Desa Buata. Salah satunya dengan menulis ayat di daun tawaan yang juga dikenal dengan daun sawah. Penulisan ayat atau niat mandi safar di daun ini dimaksudkan sebagai doa penolak bala, dilindungi dari berbagai penyakit, dan terus dilimpahkan kesehatan. Sejarah tentang mandi safar itu bermula dari para petua dulu, yang termasuk dari Habib Al-Hasni yang ada di Atinggola, yang membawa yang mana untuk kegiatan mandi safar ini. Nah, tapi awalnya itu dimulai di tiap dusun. Kalau macam Desa Buata ada dusun-dusun. Jadi sejak saya kecil memang sudah kenal mandi safar, yang biasa dibuat di dekat sungai, ya dekat sungai yang ada di tempat saya. Dan di situ para ibu atau bapak itu membawa makan dan doa bersama di situ. Itu bermaksud untuk doa tolak bala, bukan untuk menghapus dosa. Doa tolak bala dan meminta keberkahan dari Allah dan limpahan rezeki yang ada.
Tidak hanya menulis ayat, para pemangku adat di desa ini juga melakukan pembacaan barzanji untuk memohon keselamatan serta keberkahan dari Sang Maha Cipta. Allahumma salli wa sallim alaih. Allahumma salli wa sallim alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi qulubina. Ani masya ya Rabbi salli ala Muhammad, ya arham walidina. Arham walidina ya Rabbi salli ala Muhammad, ya arhamna jami'an. Barzanji adalah doa-doa dan puji-pujian. Penceritaan riwayat Nabi Muhammad SAW yang dilafalkan dengan suatu irama atau nada yang khas. Sejak dini hari, warga desa Buata sudah berada di lokasi mandi safar untuk melakukan berbagai persiapan. Ayat-ayat dan doa-doa termasuk niat mandi safar yang dituliskan di atas daun tawaan digantung di atas sungai Andagil. Daun yang ditulis dalam daun tawaan itu, atau biasa di bahasa sini adalah daun tebango atau diartikan dia tawar. Jadi insya Allah dengan adanya kita mandi dan kita tulis di daun tawaan itu, dosa-dosa maupun musibah insya Allah itu tidak ada, maupun penyakit-penyakit itu akan terbawa arus dengan sungai, dengan aliran sungai itu kalau kita mandi di sungai. Kan dengan adanya daun tawaan atau tebango itu. Itu daun, sebenarnya dia daun yang dipakai itu adalah daun tawaan dan daun buah-buahan termasuk daun mangga. Di situ memang daun tawaan itu seperti saya sampaikan tadi untuk penawar ya, untuk penyakit, dan untuk daun-daun mangga seperti itu mewakili daun-daun atau buah-buahan yang ada supaya ada keberkahan ataupun insya Allah rezeki itu bisa berlipat ganda dan insya Allah buah-buah itu bisa berbuah yang diharapkan oleh pemiliknya seperti itu. Lampu, ada yang memain. Lampu, suatu main ada yang. Lampu, kita harapuan. Mengatur mapapian. Lipo ono suanya. Prosesi adat sangat kuat dalam pelaksanaan budaya ritual mandi safar di desa Buata. Doa-doa dilafazkan untuk memohon keselamatan, menghindari musibah, dan meminta keberkahan. Momen beberapa saat sebelum puncak ritual mandi safar adalah pengambilan air dari sungai Andagile oleh dua remaja yang belum memasuki masa nifas atau haid.
itu diambil karena mereka itu dianggap masih suci karena mereka belum kena noda ataupun apa-apa, karena itu belum kena haid, jadi masih suci. Jadi itu diibaratkan mereka bagaikan bidadari yang turun dari kayangan, ya itu seperti itu. Air yang dimasukkan ke dalam bambu kemudian dipercikan oleh sang imam, khususnya kepada para pemimpin negeri yang menempati bulita atau ruang adat. Budaya ini kenapa menggunakan media air? Karena dikiaskan yang seolah-olah air ini kan ibarat sesuatu asal usulnya tercipta segala apa yang ada. Itu air. Nah, jadi dikiaskan pada air tadi itu sebagaimana juga yang sering terjadi di masyarakat kami, khususnya budaya kita Gorontalo pada umumnya, bahwa dengan perantara air kita mohon ampun kepada Allah atas kesalahan, baik itu kotoran secara zahir maupun kotoran secara batin. Mana itu? Contoh, semua para pemangku, namanya yang pemegang tanggung jawab, itu hadir. Nah, hadir. Dan kenapa mereka dikedepankan dulu? Maksudnya seolah-olah mereka yang diutamakan dulu. Karena ada anggapan bagi para ulama yang khususnya yang ada di wilayah Atinggola, bahwa mereka-mereka ini yang pemegang amanah. Nah, sehingga kenapa mereka dikedepankan tadi, mandi duluan, semua mereka yang duluan. Bukan dalam artian membesarkan mereka, tidak, atau mengutamakan mereka, tidak. Tapi lebih kepada bahwa amanah yang ada pada diri mereka-mereka itu tadi, dengan ikhtiar masyarakat tadi berkumpul, bertemu, ada masyarakatnya, ada pemerintahnya, ada tokoh agamanya, ada tokoh adatnya, itu bersatu dalam sebuah wadah untuk menyatukan visinya tadi, yaitu untuk apa? Membersihkan zahir maupun membersihkan secara batin. Air dipercikan adalah tanda bahwa puncak ritual mandi safar segera berlangsung. Para pemimpin negeri kemudian bersama-sama menuju Sungai Andagil dan melaksanakan ritual mandi safar. Tradisi mandi safar ini adalah refleksi dari falsafah adat bersandi sara bersandi kitabullah. Tujuannya tentu sebagai bagian dari proses penyucian lahir batin. Jadi prosesi doa hari ini adalah proses kebatinannya. Sementara mandi itu adalah bagian dari lahiriah. Sehingga proses penyucian secara lahir batin ini menjadi bagian yang mewarnai kegiatan mandi safar. Pelaksanaan ini tentu menjadi bagian dari upaya masyarakat di samping mendekatkan diri kepada Allah, juga untuk meningkatkan silaturahim. Dan lebih khusus lagi untuk doa kolak bala atau doa keselamatan bagi segenap negeri dan juga masyarakat yang ada di Atinggola ini.
Budaya ritual mandi safar di Desa Buata, Kecamatan Atinggola, adalah agenda yang penting bagi warga setempat. Mereka datang meramaikan kegiatan tahunan tersebut. Mereka juga menyempatkan gelaran berbagai lomba tradisional antar warga untuk memeriahkan suasana. Segala persiapan diupayakan bersama-sama dan bahu-membahu secara swadaya mandiri. Hal ini merupakan bentuk ungkapan syukur kepada Sang Maha Kuasa. Saya tahu persis untuk Desa Buata itu pelaksanaannya sejak dari nenek moyang dulu, dan pelaksanaannya khusus untuk Desa Buata itu dilaksanakan di pinggir sungai. Sebelum ada bangunan yang kami buat seperti ini, orang tua dulu itu mengadakan doa di dekat sungai, dan setelah doa itu biasa mandi. Kalau untuk lomba-lomba memang kami banyak melaksanakan, tapi untuk tahun ini kami tambahkan lomba itu, ada lomba tengke di Bulu, kemudian lomba tengke di Buau, kemudian ada lari sarung, dan banyak lain yang dilaksanakan oleh panitia yang khusus yang ada di Desa Buata. Warga dari berbagai dusun yang ikut meramaikan lomba nun beras juga turut menyiapkan meja-meja untuk dihiasi berbagai menu masakan secara mandiri dan sukarela untuk menyambut perayaan budaya ritual mandi safar di tepi sungai Andagile, Desa Buata. Keunikan sajian ditampilkan, diantaranya melalui kemasan yang sederhana dan alami. Sedapat mungkin tidak menggunakan wadah plastik. Segala sesuatu yang disuguhkan oleh warga murni berasal dari alam, seperti ubi, jagung, buah-buahan yang kemudian ditata semenarik mungkin menggunakan wadah hasil kerajinan tangan warga Desa Buata. Di akhir proses ritual adat mandi safar, para warga berkumpul untuk makan bersama sebagai wujud untuk terus menjaga silaturahmi dan menumbuhkan rasa kekeluargaan antar sesama. Tradisi mandi safar di tanah Atinggola. Tradisi para leluhur ini jangan sampai putus. Apabila putus, pertanda malapetaka. Penelusuran akan jejak Islam di bumi Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara kali ini tentu belum sempurna. Masih banyak sejarah dan kisah yang hendak ditelusuri suatu hari nanti. Insya Allah.